Dalam perspektif kajian historis, pesantren berkontribusi besar untuk NKRI, baik ketika awal kedatangan Islam, masa penjajahan Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi, dan sampai saat ini pesantren masih berkontribusi besar ketika awal kedatangan Islam. Oleh karenanya Profesor Naqwi Al-Abbas mengatakan dalam teorinya, Islam melalui pesantren mampu mengubah bangsa Indonesia dari dunia mitologi menjadi rasionalisme dan intelektualisme. Ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang, oleh karenanya Ahmad Mansur Surya Negara mengatakan dalam bukunya Api Sejarah, sebuah buku yang menjelaskan mahakarya perjuangan ulama dan santri, beliau mengatakan bahwa para ulama mampu menanamkan jiwa patriotisme melawan penjajah dan pemberontak. Oleh karenanya kita mengenal Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, Kiai Haji Ruhyat Cipasung, Kiai Haji Yusuf Taujiri Cipari Garut, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dan masih banyak lagi ulama yang menjadikan pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pergerakan nasional. Ketika masa Orde Lama terjadi perdebatan panas di konstitut kurang lebih 3,5 tahun, dan pesantren hadir sebagai pemersatu dengan mendukung dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang mengatakan untuk kembali ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena dalam tubuh pesantren diajarkan bagaimana menerima keberagaman ataupun perbedaan. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Al-Kabir jilid 2 halaman 162, Imam Sa'ad dalam kitabnya Tuhfatul Kubra jilid 1 halaman 288, Imam Al-Baladuri dalam kitabnya Futuhul Buldan jilid 1 halaman 90 mengutip riwayat yang menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan dan perlindungan kepada kaum muslim negara, baik darah, harta, jiwa, agama, dan lain sebagainya. Ketika masa Orde Baru, masa reformasi, dan sampai saat ini pesantren masih berkontribusi besar untuk NKRI dalam perspektif pendidikan nasional. Karena di pesantren bukan hanya ilmu yang diajarkan, tapi dibarengi dengan mentalitas keimanan. Yang dikejar bukan hanya ijazah, tapi ilmu yang barokah. Bukan hanya mencerdaskan otak, tapi dibarengi dengan akhlak. Dan perlu kita ketahui, di dalam kitab Al-Ibar wal Ibar di Sukut Andalusia karangan Habib Fakir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Abbas Pekalongan menjelaskan bahwa dulu faktor kehancuran bangsa muslim Andalusia adalah al-inhiraf an syar'illah ta'ala, umat jauh